Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Perpau Studio dan saksikan tayangan kami berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe. Perlu saya perkenalkan bahwa Perpau Studio adalah sebuah YouTube channel yang menyajikan video-video seputar tips, tutorial, traveling, sains, dan berbagai konten lainnya. Selamat menyaksikan. Bahasa Slayer merupakan bahasa Austronesia yang dituturkan oleh penduduk yang bermukim di Kabupaten Kepulauan Slayer dan pulau-pulau lainnya di kabupaten ini. Bahasa Slayer itu terbagi atas beberapa kategori. Ada namanya Slayer Paleba atau Silajara Palemba, dan ada Slayer Tanete atau Silajara Tanete, serta beberapa dialek lainnya. Satu kenyataan historis yang tidak bisa terbantahkan bahwa bahasa Slayer ini tidak hanya digunakan oleh penduduk yang bermukim di Kepulauan Slayer dan beberapa pulau lain di kabupaten ini, termasuk juga di Makassar, tetapi bahasa Slayer digunakan di beberapa tempat lainnya di Indonesia. Sebut saja antara lain adalah sebuah desa bernama Desa Slayer di Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Penduduknya telah lama menggunakan atau menuturkan bahasa Slayer sebagai alat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah penduduk yang bermukim di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga menggunakan atau menuturkan bahasa Slayer sebagai bahasa sehari-hari atau alat berkomunikasi dalam kehidupan keseharian mereka. Yang lainnya, meskipun saya belum sempat mengunjungi di Toli-Toli, juga ada perkampungan Slayer di sana yang telah lama usianya. Juga masyarakatnya menuturkan atau menggunakan bahasa Slayer sebagai alat komunikasi dalam kehidupan keseharian mereka. Yang lain atau contoh lainnya seperti di sebuah perkampungan, meskipun tidak menggunakan nama Slayer, seperti di Desa Slayer pada Kepulauan Riau, yakni di Kolaka Utara, tepatnya di Desa Watuliu. Di sana ada komunitas orang-orang Slayer yang telah ikut ambil bagian dalam proses pembangunan kabupaten itu atau Kabupaten Kolaka Utara. Ya, juga adalah komunitas yang menggunakan bahasa Slayer dalam kehidupan keseharian mereka, dan itu sudah berlangsung sejak penghujung tahun 1970-an. Meskipun tidak disusul menurut kategorinya seperti kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain, berikut ini saya akan kemukakan beberapa kosakata bahasa Slayer yang berbeda atau tidak serupa dengan bahasa Makassar. Yang pertama adalah nangka. Dalam bahasa Slayer sama pengucapannya, sedangkan dalam bahasa Makassar dinamakan rapocidu. Yang kedua adalah tali. Dalam bahasa Slayer disebut tulu, sedangkan dalam bahasa Makassar dinamakan poteri. Ketiga, rumah. Dalam bahasa Slayer disebut sapo, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut bala. Berikutnya yang keempat adalah parang. Dalam bahasa Slayer dinamakan berang, sedangkan orang-orang Makassar menyebutnya kalewang. Yang keempat adalah bambu. Bahasa Slayer adalah paring, sedangkan bahasa Makassar disebut bulung.
Yang keenam, terung atau buah terung dalam bahasa Selayar disebut palolah, sedangkan di dalam bahasa Makassar disebut bodong-bodong. Kemudian yang ketujuh adalah jagung. Dalam bahasa Selayar dinamakan batara, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut birale. Yang kedelapan, pisang. Dalam bahasa Selayar dinamakan loka, sementara dalam bahasa Makassar disebut unti. Berikutnya yang kesembilan adalah padi, yang dalam bahasa Selayar disebut bae, sedangkan bahasa Makassar ase. Yang ke-10 adalah pepaya. Dalam bahasa Selayar dinamakan jaha, sedangkan bahasa Makassar tangan-tangan. Berikutnya yang ke-11 adalah pintu, yang dalam bahasa Selayar disebut palobi, sedangkan bahasa Makassar dinamakan pakai. Ke-12 adalah hutan. Dalam bahasa Selayar disebut borong, sedangkan bahasa Makassar dinamakan romang. Berikutnya yang ke-13 adalah api. Dalam bahasa Selayar sama pengucapannya, sedangkan dalam bahasa Makassar dinamakan pepe. Berikutnya adalah jalan, yang dalam bahasa Selayar disebut lalang, sedangkan bahasa Makassar dinamakan agangan. Yang ke-15 adalah perut, yang dalam bahasa Selayar disebut pompong, sedangkan bahasa Makassar adalah batang. Berikutnya yang ke-16 adalah teman. Dalam bahasa Selayar dinamakan urang, sedangkan bahasa Makassar adalah agang. Yang ke-17 adalah mangga, yang dalam bahasa Selayar disebut pau, sedangkan orang Makassar menyebutnya taipa. Berikutnya yang ke-18 adalah kelapa, yang dalam bahasa Selayar disebut anjoro, sedangkan orang Makassar menyebutnya dengan istilah kalu. Berikutnya yang ke-19 adalah mandi. Dalam bahasa Selayar dinamakan anrio, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut ajene. Berikutnya yang ke-20 adalah menangis. Dalam bahasa Selayar disebut ngarang, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut angaru. Berikutnya yang ke-21 adalah pegang atau memegang, yang dalam bahasa Selayar disebut tete, sedangkan bahasa Makassar dinamakan tak galak. Berikutnya yang ke-22 adalah pulang. Dalam bahasa Selayar disebut muliang atau amuliang, sedangkan dalam bahasa Makassar dinamakan amotere. Berikutnya yang ke-23 adalah injak. Dalam bahasa Selayar disebut lisa, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut onjo. Berikutnya yang ke-24 adalah terpeleset. Dalam bahasa Selayar dinamakan tak besolo, sedangkan bahasa Makassar disebut tak picero. Berikutnya yang ke-25 adalah lihat. Dalam bahasa Selayar disebut janjang, sedangkan orang Makassar menamakannya kini. Berikutnya yang ke-26 adalah putih. Dalam bahasa Selayar disebut putih, sedangkan bahasa Makassar menyebutnya kebo. Yang ke-27 hitam. Dalam bahasa Selayar disebut etang, sedangkan bahasa Makassar disebut leleng. Yang ke-28 adalah kuning. Bahasa Selayar disebut didi, sedangkan orang-orang Makassar menyebutnya kunyi. 29 adalah panjang. Orang-orang Selayar menyebutnya lambere, sedangkan orang Makassar menyebutnya labu. Berikut yang ke-30 adalah
angka 8 dalam bahasa Selayar disebut Karua, sedangkan orang Makassar menyebutnya Siagan 7 atau Sagan 7. Yang ke-31 adalah angka 9 dalam bahasa Selayar disebut Kaasa, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut sebagai Salapang. Berikutnya yang ke-32 adalah tinggi. Dalam bahasa Selayar dituturkan dengan istilah Langkasa, sedangkan Makassar menyebutnya tinggi, sama dengan bahasa Indonesia. Berikutnya yang ke-33 adalah masak atau matang, yang berhubungan dengan buah. Orang Selayar menyebutnya jene, sedangkan orang Makassar menyebutnya tino. Berikutnya yang ke-34 adalah jalan atau berjalan. Orang Selayar menyebut lingkah, sedangkan orang Makassar menamakannya Jappa atau Jappa. Berikutnya yang ke-35 adalah jelek. Dalam bahasa Selayar dinamakan da'a, sedangkan orang-orang Makassar menyebutnya kodi. Berikut yang ke-36 adalah dapat. Dalam bahasa Selayar disebut upah, sementara dalam bahasa Makassar disebut gampah. Berikutnya yang ke-37 adalah duduk. Dalam bahasa Selayar disebut tolong atau tolong, sedangkan bahasa Makassar dinamakan amempo atau mempo. Yang ke-38 adalah besar, yang dalam bahasa Selayar disebut baka, sedangkan bahasa Makassar disebut lompo. Yang ke-39 adalah bohong atau berdusta. Dalam bahasa Selayar disebut pura-pura atau pura-pura, sedangkan bahasa Makassar adalah bale-bale. Yang ke-40 adalah kurus. Dalam bahasa Selayar disebut doko, sedangkan orang Makassar menamakannya roso. Yang ke-41 adalah banyak. Bahasa Selayarnya rohe, sedangkan bahasa Makassarnya adalah jai. Berikutnya yang ke-42 adalah baru, yang dalam bahasa Selayar disebut bau, sedangkan orang Makassar menyebutnya biru. Yang ke-43 adalah besok, yakni mintara dalam bahasa Selayar. Sedangkan dalam bahasa Makassar dinamakan muko. Berikutnya yang ke-45 yakni pagi. Dalam bahasa Selayar disebut ngesalah, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut baribasa. Yang ke-46 adalah lapar. Dalam bahasa Selayar dinamakan patre, sedangkan di dalam bahasa Makassar menyebutnya cipro. Yang ke-47 adalah berat. Bahasa Selayarnya berat, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut batala. Berikutnya yang ke-48 adalah lusa. Ini berhubungan dengan waktu. Kalau bahasa Selayarnya dinamakan ruang bangi atau 2 hari kemudian, sedangkan orang Makassar menyebutnya mimbara. Yang ke-49 adalah tinggal. Dalam bahasa Selayar disebut amari, sedangkan bahasa Makassarnya adalah amantang. Yang ke-50 adalah dalam. Dalam bahasa Selayar disebut anralang atau ralang, sedangkan bahasa Makassar disebut lantang. Berikutnya nomor 51 adalah simpan. Dalam bahasa Selayar disebut taroh, sedangkan bahasa Makassar adalah boli. Berikutnya ke-52 adalah sembunyi. Orang-orang Selayar mengistilahkan sakbu atau amin sakbu, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut cokko atau acokko. Berikut ke-53 adalah cepat, yang dalam bahasa Selayar disebut lastiri, sedangkan bahasa Makassar dinamakan teteri. Berikutnya yang ke-54 adalah gelap, yang dalam bahasa Selayar dinamakan kalapmang,
sedangkan bahasa Makassar disebut sasang. Yang ke-55 adalah jangan, yang dalam bahasa Selayar disebut ako, sedangkan bahasa Makassarnya adalah teoko atau teaki. Yang ke-56 adalah sedikit, bahasa Selayarnya sokdi, sedangkan dalam bahasa Makassar adalah sikede. Yang ke-57 adalah sama atau serupa, yakni dalam bahasa Selayar disebut simpole, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut singkamma. Yang ke-58 adalah berapa, bahasa Selayarnya si pura, sedangkan dalam bahasa Makassar siapa. Yang ke-59 adalah di mana, bahasa Selayar menyebutnya riapa, sedangkan Makassar menamakannya kemai. Yang ke-60 adalah mengapa, dalam bahasa Selayar disebut ngurah, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut angapai atau angapa. Yang ke-61 adalah meninggal, yang dalam bahasa Selayar disebut mate, sedangkan orang Makassar menyebutnya moterang. Yang ke-62 adalah bertemu, bahasa Selayarnya siupah, sedangkan bahasa Makassarnya adalah sigepah atau sibuntul. Yang terakhir adalah 63, yakni sore, kalau dalam bahasa Selayar dinamakan karahie atau karehe, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut karweng.